Baik, terima kasih atas kedatangan pihak Bank Sentral Syariah dan Ibu Rifa Nurul Makiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ali Suaduddin, yaitu Hakim Mediator yang berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan. Ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menyidang perkara Bapak dan Ibu untuk mengupayakan perdamaian di antara pihak Bank Sentral Syariah dengan Ibu Rifa Nurul Makiyah. Apakah perwakilan pihak bank adalah pimpinan atau karyawan? Bukan Bapak Arif, saya adalah Ajeng dan di sini ada Dwi Afifa sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak bank dalam menyelesaikan perkara ini. Baiklah, proses mediasi akan saya mulai. Kepada Ibu Ajeng sebagai penggugat dari Bank Sentral Syariah, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dan keinginan dari pihak bank terhadap Ibu Rifa Nurul Makiyah? Baik Yang Mulia, pangkal permasalahan perkara ini adalah terjadinya keterlambatan pembayaran nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Ibu Rifa Nurul Makiyah selama 6 bulan antara bulan Januari sampai dengan Mei 2020. Klien kami, Bank Sentral Syariah, telah memberikan teguran dalam bentuk surat somasi selama 3 kali, juga undangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun tidak ada tanggapan dan tidak datang menemui klien kami, Bank Sentral Syariah. Akhirnya, yang dengan berat hati, klien kami membawa perkara ini ke pengadilan. Berapa jumlah hutang Ibu Rifa Nurul Makiyah? Dan berapa nisbah bagi hasil setiap bulannya? Dengan tenggang waktu bagi hasil berapa bulan? 500 juta dengan sekitar nisbah bagi hasil 30.750.000 dan dalam tenggang waktu 24 bulan Yang Mulia. Mulai kapan akad tersebut berlangsung? Mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2021. Apakah selama tenggang waktu tersebut Ibu Rifa belum menjalankan kewajibannya? Sudah Bapak Arif, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2020. Akan tetapi kemudian bulan Januari sampai dengan Mei 2020 dan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan, Ibu Rifa belum menjalankan kewajibannya sama sekali. Apa keinginan Bank Sentral Syariah agar saya bisa membantu untuk tercapai kesepakatan damai? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami, pihak Bank Sentral Syariah tetap ingin pelunasan secara sekaligus senilai Rp 422.800.000 total kewajiban nisbah bagi hasil yang belum terbayar karena memang tidak ada etikat baik dari Ibu Rifa. Bagaimana tanggapan Ibu Rifa? Kami sangat keberatan Yang Mulia. Memang benar kami telah melakukan kehilafan tersebut, tapi kehilafan yang kami lakukan adalah kehilafan yang tidak disengaja karena ketidaktahuan kami. Maksudnya bagaimana? Bahwa kehilafan yang kami lakukan itu karena kesalahan dari manajer keuangan kami yang telah saya beri kuasa untuk membayarkan kewajiban nisbah bagi hasil selama 4 bulan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2020 kepada pihak Bank Sentral Syariah. Akan tetapi manajer keuangan kami tidak melaksanakannya sama sekali. Padahal setiap bulan dia mengambil uang dari rekening suami saya senilai 30.750.000. Jadi kami mengetahuinya uang tersebut dibayarkan kepada pihak bank. Kenapa Ibu meminta manajer keuangan untuk membayarkan nisbah bagi hasil? Kenapa tidak dibayarkan sendiri? Karena yang bertanggung jawab penuh atas keuangan perusahaan kami adalah manajer kami tersebut. Setiap pemasukan atau pengeluaran dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dimasukkan dalam rekening suami saya. Yang karena kami selama 4 bulan tersebut berada di Makassar untuk membuka cabang hotel Gajah Mada Syariah dari tanah warisan yang diterima suami saya. Maka itulah pertanggungjawaban kepada para pihak bank saya limpahkan kepada manajer kami. Apa yang menjadi keinginan Ibu? Kami mengakui telah terjadi kehilafan, namun itu memang benar-benar di luar sepengetahuan kami Yang Mulia. Kami sudah sangat percaya dengan manajer keuangan kami, karena kami sudah
menganggap dia sebagai keluarga sendiri. Oleh sebab itu, kami mohon dibantu Yang Mulia agar pihak Bank Sentral Syariah mau memberikan keringanan agar kami hanya membayar keterlambatan kami menjalankan kewajiban dan dendanya. Jangan keseluruhan secara sekaligus, karena itu memberatkan kami dan bisa mematikan usaha kami. Bagaimana pihak kuasa hukum dari Bank Sentral Syariah? Mohon maaf Yang Mulia, berdasarkan perintah klien kami dan teguran dari Bank Sentral Syariah Pusat, yang diterima klien kami untuk segera mengurus permasalahan dari nasabah yang bernama Ibu Rifa. Maka, apa yang diminta oleh Ibu Rifa tersebut dengan berat hati, bank tidak bisa mengabulkan dan tetap Ibu Rifa harus melunasi total kewajiban bagi hasil. Karena bank juga sudah memberi kesempatan dengan teguran sampai 3 kali dan undangan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Mohon maaf sebelumnya, kami selama di Kalimantan tidak mendapat kabar apapun dari manajer kami terkait teguran dan undangan. Karena setiap saya menelpon tidak ada masalah, dan ketika saya tanyakan pemasukan tiap bulannya dari Januari sampai Juni berkisar antara 130 juta rupiah hingga 163 juta rupiah, dan kewajiban membayar ke bank juga sudah dilaksanakan. Manajer kami bilang sudah. Bagaimana kuasa hukum Bank Sentral Syariah? Mohon maaf Ibu Rifa, kami dari pihak Bank Sentral Syariah pada intinya meminta untuk dibayar sekaligus senilai Rp440.800.000. Kalau kesepakatan damai ini tidak tercapai, mari kita lanjutkan permasalahan ini di PA Bangkalan. Bagaimana dengan Ibu Rifa? Karena pihak kuasa hukum dari Bank Sentral Syariah sudah mengatakan hal tersebut, apa boleh buat Bapak mediator? Perkara ini akan kami lanjutkan di pengadilan saja. Baiklah, dengan berat hati saya sampaikan bahwa apa yang saya upayakan tidak dapat berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak karena pihak penggugat dari kuasa hukum Bank Sentral Syariah dan pihak tergugat Ibu Rifa pada pendirian masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf bila gagal mendamaikan perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor perkara 002/PDTG/2020/PA Bangkalan tentang sengketa ekonomi syariah antara Bank Sentral Syariah sebagai penggugat melawan Ibu Rifa Nurul Makia sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa 16 Juli 2020, sidang akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin silahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 002/PDT.G/2020 Bangkalan pada hari Selasa 16 Juli 2020 antara Bank Sentral Syariah Bangkalan sebagai penggugat melawan Rifa Nurul Makia sebagai tergugat. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera silakan dipanggil pihaknya. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Bank Sentral Syariah Bangkalan sebagai penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melawan tergugat atas nama Ibu Rifa Nurul Makia. Bagaimana pihak penggugat masih tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan ini? Kami mohon persidangan ini tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Bagaimana tergugat? Silahkan dilanjutkan, Yang Mulia. Apakah pihak penggugat sudah melaksanakan mediasi dengan pihak tergugat dengan bantuan hakim mediator? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana hasilnya? Kami tetap pada gugatan yang kami ajukan dan mohon sidang dilanjutkan kembali. Bagaimana dengan pihak tergugat? Benar, Yang Mulia. Kami sudah menjalankan proses mediasi. Kami berupaya agar bisa berdamai dengan pihak penggugat dan menawarkan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini, tetapi ditolak oleh penggugat.
Baiklah, berdasarkan laporan yang masuk dari hakim mediator yang memediasi para pihak, tertulis kalau hasil mediasi tidak berhasil. Oleh sebab itu, mediasi saya nyatakan gagal. Pihak kuasa hukum penggugat sudah siap dengan surat gugatannya. Apakah ada perubahan atau tambahan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah mempelajari gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum untuk membacakan secara ringkas gugatannya. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada tergugat. Bagaimana sikap saudara tentang gugatan penggugat tersebut? Saya akan menyampaikan jawaban secara lisan, Yang Mulia. Apa saudara telah membuat perjanjian dengan pihak bank menggunakan akad apa? Benar, Yang Mulia, dengan akad mudharabah. Berapa pembiayaannya dan berapa margin yang disepakati dalam tengah waktu berapa lama? Pokok pembiayaan senilai Rp 500 juta dengan margin bagi hasil senilai Rp 30.750.000 selama 24 bulan. Apa yang saudara jaminkan? Sebidang tanah, perkebunan pinus dengan luas 10.000 meter persegi atas nama Rifa Nurul Makiah. Apa kewajiban saudara lancar? Lancar, Yang Mulia, untuk 10 bulan, yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan Januari 2020. Selebihnya karena ada kesibukan membuka cabang hotel baru di Kalimantan, sehingga kewajiban terhadap akad tersebut mengalami hambatan dari bulan Februari sampai dengan April 2020 yang tidak bisa dibayarkan langsung, tapi melalui manajer kami. Menurut penggugat, saudara dinilai prestasi. Menurut saudara bagaimana? Tidak benar, Yang Mulia, karena seluruh kewajiban selama saya dan suami di luar Jawa telah saya limpahkan kepada manajer keuangan saya dengan surat kuasa. Menurut penggugat, saudara telah menunggak senilai 442.800.000. Bagaimana menurut saudara? Kami menolak, Yang Mulia, karena total tersebut saya tidak mengetahui, Yang Mulia, sebelum cross-check dengan manajer keuangan. Baik, penggugat telah memberikan teguran dalam bentuk somasi dan undangan. Bagaimana tanggapan pihak tergugat? Monggo. Kami tidak mengetahuinya, Yang Mulia, dan kami telah menyerahkan semuanya kepada manajer keuangan, dan ia tidak pernah memberitahukannya kepada kami, Yang Mulia. Penggugat memohon agar jaminan diletakkan sita. Bagaimana menurut saudara? Keberatan, Yang Mulia, dan itu tindakan berlebihan karena tidak ada unsur kesengajaan dari saya dan suami saya. Apakah pihak penggugat masih ada yang mau disampaikan lagi? Ada, Yang Mulia, bahwa karena prestasi yang dituduhkan kepada kami lakukan dengan ketidaksengajaan, maka kami mohon agar Yang Mulia memberikan putusan yang meringankan bagi kami, yaitu hanya terbatas pada kewajiban kami yang belum kami laksanakan dan tidak membayar secara langsung, dan sekaligus total kewajiban kami yang belum berlangsung, dan mohon dipertimbangkan agar pihak penggugat mau melakukan pembaharuan hutang terhadap kewajiban-kewajiban kami. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah jawaban dari saudara tergugat sudah jelas? Apakah akan memberikan replik secara lisan atau tulisan? Secara garis besar kami sudah memahami jawaban tergugat, tetapi kami butuh waktu untuk menyusun replik dari jawaban tergugat tersebut. Jadi kami memohon waktu seminggu untuk menyiapkannya sehingga bisa kami sampaikan pada sidang selanjutnya. Baiklah, karena penggugat belum siap untuk menyampaikan replik atas jawaban tergugat, maka sidang dinyatakan ditunda untuk minggu depan dan ditutup. Panitera sampaikan agenda minggu depan.
Sidang ketiga dengan agenda pembacaan replik akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.